Kalau ada orang beragama merusak lingkungan, itu pasti bukan karena ajaran agama. Tetapi bisa ada dua kemungkinan. Ada proses perlindungan diri di kalangan agamawan dari semua agama saya kira di Eropa untuk menemukan kembali seperti dibilang Kiai Adnan tadi tafsiran yang lebih tepat. Ketika Indonesia baru sekitar 2 dekade 3 dekade ini ingin menikmati kue ekonomi dalam bentuk batu bara atau sawit, tiba-tiba Eropa mengatakan please jangan karena itu merusak lingkungan. Rasanya itu tidak adil karena Eropa itu sudah menabang ratusan tahun yang lalu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama KPK Podcast Kongko Pesantren Kebangsaan. Ini adalah hari istimewa khususnya bagi saya karena malam ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, seorang ahli Indonesianis yang sangat ternama. Namanya sudah saya baca mungkin 1 dekade yang lalu namanya, dan saya hari ini berkesempatan untuk bertemu langsung. Kita hari ini kedatangan Profesor Jerry van Klinken dari Amsterdam University. Prof, saya sudah baca buku-buku Prof Jerry lama, dari terutama Perang Kota Kecil yang saya sangat senang karena di masa kecil saya tahun 99 itu konflik begituan di Jawa Timur, ada banyak kasus pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama dan di akhirnya terjadi konflik, dan saya baca itu senang sekali cerita-cerita, hasil risetnya seru, dan tidak hanya itu saya juga baca banyak beberapa buku yang lainnya seperti Kelas Menengah dan lain sebagainya, dan saya dengan sangat senang sekali karena hari ini bisa bertemu langsung dan bahkan ngobrol. Terima kasih, selamat datang Prof Jerry. Ya, terima kasih Mas Endra. Senang saya juga berada di Pondok Pesantren Mahasiswa Kebangsaan ini di acara KPK. Saya tidak sering ke lingkungan Pondok Pesantren. Iya. Buat saya menjadi sesuatu yang istimewa. Iya. Tak lengkap rasanya kalau hari ini kita akan melakukan pembicaraan tentang peran agama dalam perjuangan ekologis. Maka kemudian hari ini juga kita menghadirkan pengasuh Pondok Pesantren Kebangsaan, Dr. Muhammad Adnan, Pak Kiai Adnan biasanya kami panggil. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang peran agama di dalam perjuangan ekologis. Kita tahu sendiri problem ekologis ini sekarang menjadi problem global. Saya ingin memulai dari Pak Adnan dulu, dari perspektif Kiai. Pak Adnan, tahun 1967 ada seorang profesor dari Amerika Serikat, yakni Profesor Lynn White, menulis sebuah artikel berjudul The Historical Road of Crisis Ecology. Di dalam artikel itu salah satu argumennya adalah kira-kira kerusakan lingkungan itu kan impact dari antroposentrisme, dan salah satu root dari antroposentrisme adalah pemahaman atau penafsiran terhadap agama Abrahamik. Walaupun di artikel itu merujuknya sebenarnya ke Kristen, tetapi sebenarnya itu kan juga merujuk ke agama yang Abrahamik yang lain, Yahudi dan Islam. Saya ingin mengetahui pendapat Pak Adnan tentang kritik itu, bahwa agama itu juga jadi problem dalam penciptaan paradigma antroposentrisme. Kira-kira kalau Pak Adnan menanggapi artikel tahun 67 ini, kira-kira seperti apa Pak perspektifnya? Ya, terima kasih Mas Indra. Selamat datang Prof Jerry. Terima kasih juga. Terlepas dari benar tidaknya kritik itu, saya terus terang belum membaca tulisan dia. Tapi kritik itu ada hikmahnya. Karena kemudian orang-orang yang merasa beragama dan perlu menjelaskan tentang posisi agama dalam persoalan lingkungan itu menjadi tergerak
termotivasi. Kalau tidak ada kritik itu, mungkin orang yang memahami tentang agama merasa tidak perlu menjelaskan tentang peran dan pentingnya agama dan pembelaan agama terhadap problem lingkungan. Ya, justru kita harus berterima kasih kepada orang seperti siapa tadi, Profesor Lynn White. Ya, terima kasih. Nah, kalau ada tuduhan agama-agama Ibrahimiyah, ya, monoteisme, agama-agama langit, Yahudi, Kristen, Islam yang dituduh, sebetulnya saya tidak yakin ada agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk merusak lingkungan. Kalau ada orang beragama merusak lingkungan, itu pasti bukan karena ajaran agamanya. Tetapi bisa ada dua kemungkinan. Pemahaman keagamannya yang keliru, atau ada kepentingan lain. Bisa kepentingan ekonomi, bisa kepentingan politik. Nah, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik itu bisa justified, mendapatkan legitimasinya ketika dia memahami ajaran agamanya secara keliru. Nah, contohnya, kita ini kan oleh Islam, dalam bahasa Islam, manusia itu kan khalifah. Khalifah itu yang menggantikan posisi Tuhan di bumi, wakil Tuhan di bumi. Nah, ketika manusia itu menjadi wakil Tuhan di bumi, maka dia harus melaksanakan tugas yang mewakilkan, supaya dia berhak untuk mengklaim merasa sebagai khalifah. Kalau dia tidak melakukan tugas yang tidak sesuai dengan apa yang diwakilkan atau keinginan-keinginan Tuhan yang mewakilkan dia, maka dia sebetulnya tidak berhak untuk mengklaim sebagai khalifah. Tidak mungkin Tuhan menciptakan alam bumi ini, jagat raya, kemudian merusaknya. Untuk dirusak. Ya. Jelas nggak mungkin. Pasti untuk dirawat. Nah, ketika ada manusia atas nama Tuhan, atas nama agamanya, merusak karena dia merasa dia adalah wakil Tuhan di bumi, maka dia boleh berbuat apa saja. Sebetulnya dia sudah mengingkari hak perwakilan itu. Jadi dimensinya khalifah itu bukan sekedar memimpin dan berbuat seonar, tapi dimensi tanggung jawab. Iya, khalifah itu kan berasal dari bahasa khalafah. Itu artinya menggantikan. Dia menggantikan tugas-tugas ketuhanan di bumi itu. Dan Tuhan memang memerintahkan, dalam perspektif Islam, Prof. Jerry, Tuhan menciptakan manusia dari tanah di bumi ini untuk memakmurkan. Memakmurkan itu sebuah perintah. Nah, itu tidak sama dengan merusak. Kalau kemudian ada orang yang salah memahami perintah memakmurkan berarti bisa saja saya merusak lingkungan untuk kemakmuran saya. Nah, itu menyalahi perintah untuk memakmurkan bumi itu. Sebelum saya masuk ke Prof. Jerry, saya ada satu pertanyaan lagi. Dalam kasanah dakwah, itu kalau kita amati dakwah-dakwah, entah itu di media sosial atau di yang tatap muka terhadap umat, rata-rata konten dakwah itu punya kecenderungan untuk mendalami logik dari hablum minallah dan hablum minanas saja, tentang bagaimana beribadah dan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Jarang sekali Pak ada konten yang kira-kira cukup deep nih di dalam hablum minal alam. Kira-kira kalau Pak Adnan melihat ini bagaimana? Ulama-ulama kita apakah kurang perspektifnya, atau memang ini belum jadi isu bersama sebenarnya di dalam kehidupan beragama bareng-bareng sebagai bangsa? Itu Pak Adnan. Ya, kita dalam memahami ajaran agama, khususnya Islam, tentang ayat hubungan manusia dan hubungan dengan Tuhan,
kita tidak bisa hanya melihat dari satu ayat, tapi marilah kita lihat kepada ayat yang lain. Memang dalam konteks memelihara hubungan itu hubungan dengan Tuhan dan manusia. Tetapi ada perintah lain, ada kalimat lain yang berbunyi bahwa Nabi itu diutus untuk menjadi rahmat bagi alam. Bukan hanya rahmat bagi manusia, bukan hanya rahmat bagi Hendra, tapi bagi alam semesta. Ya, jadi artinya ketika kita mengingkari hak-hak alam semesta, itu berarti kita tidak mengikuti perintah seperti Kanjeng Nabi diturunkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke, JJ, saya mau pindah ke Prof. Jerry. Prof, apakah di Eropa kelompok-kelompok agamawan ini juga memiliki concern terhadap isu-isu lingkungan? Yang saya katakan begini, ya sejauh kayak kita di Indonesia itu kalau melihat berita itu punya kecenderungan untuk melihat gerakan ekologi di Eropa itu dimotori oleh gerakan-gerakan kiri, gerakan-gerakan kelompok-kelompok ekologis yang yang berbasis Marxis, pengkritik kapitalisme. Bagaimana dengan kelompok-kelompok agama di tanah Eropa? Mungkin kelompok Kristen, ada kayaknya Kristen hijau, partai itu di Indonesia atau di Eropa ya? Saya lupa. Tidak ada partai Kristen hijau, ada partai hijau. Oh, partai hijau. Oh ya, ada. Apakah kelompok-kelompok agama juga kemudian punya kontribusi di tanah Eropa? Ada pasti, dan kontribusi itu semua dimulai dengan tulisan Ellen White itu tadi yang walaupun hanya merupakan tulisan singkat dan sudah berapa tahun yang lalu ya? Iya, 60 tahun hampir. Mempunyai dampak yang luar biasa di dunia agamawan, boleh dibilang ya. Jadi di situ dia berkata bahwa bukan bahwa agama mengajarkan manusia untuk merusak alam, itu tidak. Tapi yang ada di dalamnya menurut dia adalah manusia ditempatkan di atas alam. Jadi alam itu manusia itu ada kesamaan dengan Tuhan, dan kesamaan itu hanya ada di dalam manusia. Kemudian alam itu diberikan kepadanya sekedar sebagai sebuah kebun yang untuk digarap. Subordinary saja. Ordinary, begitu ya. Nah, dari situ muncul pemikiran bahwa ruh ada di dalam manusia, ada di surga manusia, tapi tidak ada di tempat lain. Sehingga manusia itu, hubungan manusia dengan Allah itu sakral, tapi manusia, alam itu sendiri tidak. Itu tidak sakral, tidak keramat, tidak itu seperti benda mati. Walaupun binatang ada di dalamnya, tumbuhan ada di dalamnya, tetapi nilai sakral itu hilang. Sehingga dari sana, apakah ini muncul dari revolusi industri atau sebaliknya revolusi industri bisa muncul karena tafsiran itu boleh kita berbeda pendapat. Tetapi muncullah sebuah sikap yang memandang alam sebagai objek, bukan lagi sebagai sebuah dunia yang sebenarnya berkesinambungan dengan kita sebagai manusia, di mana batas antara manusia dengan alam sebenarnya sulit ditemukan. Dari sana sudah dianggap tidak masalah kalau misalnya menggali sebuah lubang besar di bumi untuk mengambil batu baranya, atau menebang sebuah hutan itu untuk dipakai kayunya, itu dianggap tidak masalah. Nah, dari situlah dosa-dosa ekologi seperti itu sepertinya dibenarkan. Nah, tapi setelah tulisan Ellen White, ada proses perlindungan diri di kalangan agamawan dari semua agama saya kira di Eropa, untuk menemukan kembali seperti dibilang Kianan tadi, tafsiran yang lebih tepat, yang lebih real, yang lebih nyata. Satu yang diupayakan adalah pertama adalah
menemukan ritual-ritual yang baru untuk mengungkapkan rasa sedih tentang kerusakan yang telah diciptakan oleh manusia. Jadi kesedihan itu juga harus dituangkan dalam bentuk ritual religius. Kemudian ada upaya untuk menemukan ayat-ayat atau ajaran atau tradisi yang selama ini tidak terlalu diperhatikan untuk diangkat kembali. Salah satu contoh adalah di dalam tradisi Kristen, Santo Fransiskus Assisi. Dari kehidupan dia, ya bukan dari ajaran Alkitab, tapi kehidupan dia, di mana dia hidup pada abad ke-14, 13, 14. Dia berhubungan dengan binatang sama dengan dia punya hubungan dengan manusia. Jadi dia bicara dengan burung bicara ke dia berkhotbah kepada burung. Tidak untuk menggurui burung, tetapi karena burung butuh, begitu. Nah itu. Kemudian untuk meralat ajaran-ajaran yang selama ini tidak peka terhadap nilai-nilai sakral di dalam alam. Sehingga itu kemudian berbuah dengan banyak sekali temuan-temuan di dalam ajaran Kristen, praktik terutama Kristen yang saya pahami. Salah satu contoh adalah ensiklikal yang dikeluarkan oleh Sri Paus Fransiskus yang sekarang ini. Sebenarnya diilhami oleh Fransiskus Assisi. Dia memberikan diri nama Fransiskus karena Fransiskus Assisi ini. Dan ensiklikal adalah semacam fatwa Katolik yang mengacu juga kepada sebuah lagu yang ditulis oleh Fransiskus Assisi yang memuji di mana matahari memuji Tuhan, air memuji Tuhan, tanah memuji Tuhan, dan matahari dibilang memiliki kesamaan dengan image Tuhan. Jadi bukan manusia yang memiliki kesamaan dengan, tetapi matahari luar biasa. Kemudian ibu bumi dibilang ibu saudara bumi, mother sister earth. Ini sangat luar biasa, yang memberikan kami makan dan yang menguasai kami. Yang menguasai kami, bukan kami yang menguasai bumi, tapi bumi menguasai kami. Indah sekali. Jadi Paus menyusun semacam fatwa Katolik mengenai hubungan kita dengan bumi. Oh iya, menarik sekali penjelasannya. Artinya kesadaran ekologis di kalangan agama, di pemeluk agama di Eropa juga sangat tinggi. Ya, tidak 100% ya, ada juga sebagian yang justru ngotot dengan menolak evolusi, menolak bahwa manusia bertanggung jawab atas kerusakan, dibilang itu proses alami, krisis iklim itu juga mitos, itu tidak ada. Itu juga di kalangan Kristen juga seperti itu, jadi ada kalangan-kalangan begitu ya. Prof, jadi apakah mengamati bagaimana jadi begini, jadi saya sempat cukup baca tentang gerakan ekologi Islam, dan secara mengejutkan di antara banyak referensi itu ekologi Islam ya, kelompok gerakan itu ditulis dalam pengalaman Eropa. Apakah Prof Jerry mengamati pergerakan bagaimana komunitas-komunitas Islam di Eropa juga cenderung punya interest terhadap isu-isu lingkungan di sana? Saya yakin itu ada, tapi saya sendiri tidak tahu familiar, Mas Hendra. Oh iya. Dijelaskan barangkali, saya juga mau tahu. Iya, saya baca cukup banyak di Jerman itu ada beberapa komunitas masjid yang dia mengkampanyekan misalkan sisa makanan itu harus problemnya tidak boleh dilakukan oleh para jamaahnya. Jadi harus menghabiskan makanan biar tidak ada sampah dan sebagainya. Dan saya menemukan cerita-cerita semacam itu di beberapa titik di Eropa, di beberapa tempat, walaupun yang paling banyak memang Jerman. Karena mungkin saya nggak tahu sih, mungkin komunitas Muslim di sana.
Saya mau kembali ke Pak Adnan. Pak Adnan. Di Al-Quran itu ada, saya yakin ayat ini, bunyi ayat ini itu hampir semua orang tahu. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah itu tidak menyukai, membenci bagi mereka yang melakukan perbuatan. Di Al-Quran itu jumlahnya sampai diulang 9 kali di surah-surah yang berbeda. Sebenarnya ya dimaksud dengan kerusakan di muka bumi itu yang seperti apa sih, Pak? Apakah yang kita hadir hari ini, kondisi-kondisi hari ini itu yang jadi bukti. Tapi itu memang diulang sampai 9 kali di Al-Quran. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini ayat yang sangat populer, di mana-mana ada, di Al-Baqarah ada, di surat-surat yang lain ada. Saya ingin Pak Adnan mengelaborasi lebih jauh tentang 9 kali. Ya, 9 kali. Saya belum pernah menghitung malah. Saya nggak bisa Arabnya. Jadi Itu ya. Pak Kiai Hendra yang menghitung. Luar biasa. Kalau itu kan tinggal baca Pak Iya. Adnan. Jadi memang ada satu ayat yang terjemahannya, jangan engkau melakukan kerusakan di bumi setelah Tuhan memperbaiki. Ya. Begitu baiknya Tuhan, manusia melakukan kerusakan, Tuhan memperbaiki. Melakukan kerusakan lagi, Tuhan memperbaiki. Tapi Tuhan juga mengingatkan kepada manusia, jangan kau lakukan itu setelah Tuhan memperbaiki. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas, dengan orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Nah, ada juga ayat yang sangat terkenal yang berbunyi Dhahar al-fasad bil bahri wal bahr maka sahabat aidinas. Telah tampak. Kata kerja yang digunakan itu kata kerja lampau. Telah tampak kerusakan di laut dan di daratan akibat ulah tangan-tangan manusia. Ya. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ketika ayat ini 14-15 abad yang lalu diturunkan, orang tidak bisa membayangkan kerusakan di laut. Kalau kerusakan di daratan mungkin hutan, sungai. Tapi di laut saat itu kan teknologi belum maju, orang berlayar juga masih sangat terbatas. Ya. Abad 7 kan Nah, berarti. sekarang terbukti kerusakan tidak hanya di daratan, Yeah. tapi di lautan, bahkan mungkin tidak kalah dahsyatnya. Habitat ikan yang dihabisi, terumbu karang yang dibongkar, ya pengeboran minyak di lepas pantai di laut dan sebagainya. Yang Tuhan tidak melarang untuk melakukan itu, eksplorasi alam, tetapi tidak boleh melampaui batas. Nah, kata melampaui batas itu yang bisa merusak lingkungan ciptaan Tuhan. Manusia diberi hak untuk mengelola alam, bukan untuk merusak alam tanpa batas. Satu. Yang kedua, saya justru melihat gerakan itu tidak hanya sekedar gerakan menyadarkan kembali pemeluk agama, terutama Islam, tentang pentingnya merawat alam. Tapi juga ada pesan-pesan kultur, budaya, adat istiadat, itu juga penting ternyata. Bahkan mungkin lebih mengena untuk masyarakat. Di Jawa itu Pak Jerry, di Jawa itu kalau ada pohon beringin besar, kemudian di bawahnya ada air, semacam bukan danau tapi apa itu? Mata air. Mata air. Orang-orang tua dulu, terutama di Jawa, itu dengan kearifan mereka melarang untuk menegur pohon itu dengan mengatakan itu pohon angker. Ada jinnya. Angker itu menakutkan, bahaya. Jadi jangan mengganggu pohon itu. Yang kedua, air itu dipakai oleh masyarakat sekitar. Maka hati-hati, jangan buang kotoran. Ya, apa itu istilahnya? Bukan danau, tapi apa? Sumber air, ya kayak kolam lah. Ya. Seperti kolam. Jangan buang kotoran di situ. Nanti kena kualat dengan yang menjaga. Yang menjaga pohon itu. Benar. Nah,
orang menjadi takut sehingga tidak mencemari air itu, sehingga tidak menebang pohon itu, ya, tidak mengotori dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira harus ada gerakan yang paralel, kearifan lokal sesuai dengan kultur masyarakat yang mungkin menakut-nakuti, tetapi kan ada hikmahnya di balik cara itu. Di samping nilai-nilai agama yang perlu ditanamkan sejak dini, saya kira itu harus ditanamkan sejak mulai pelajaran di SD. Tidak hanya di mahasiswa yang dapat pelajaran tentang lingkungan. Iya, di kampung saya masih begitu, Pak. Masih ya? Iya, karena itu ada Mbah Karhunnya. Jadi jangan coba-coba bermain di situ. Bahkan anak-anak kecil itu dilarang bermain di situ. Tapi kalau kita tarik saat saya dewasa itu ya kira-kira nggak boleh kencing di situ. Itu kan. Dan itu di beberapa tempat. Sendang, namanya sendang. Ya, di Sendang itu nggak boleh. Ya, dan itu juga untuk mandi. Makanya anak-anak juga nggak boleh ke situ karena bisa melihat aurat orang yang sedang mandi. Ya artinya memang sekarang local wisdom itu sekarang cukup menjadi narasi yang mengemuka dalam konteks ternyata apa yang ditawarkan kapitalisme itu penuh dengan kerusakan, dan ternyata yang tidak merusak itu ternyata banyak sekali local wisdom entah di Amerika, di masyarakat Indian, di Indonesia, di suku-suku tertentu itu sekarang menjadi in lagi, bahwa itu cukup solutif. Misalkan masyarakat di Baduy itu sama sekali tidak memperbolehkan misalkan plastik masuk. Karena itu mengganggu. Kalau tadi kita diskusi dengan suburan tanah, kita diskusi dengan Prof Jerry, itu mengganggu metabolisme alam di sana, dan mereka menolak televisi, menolak produk-produk berbasis plastik, hanya menggunakan ini, dan banyak ilmuwan yang kemudian menulisnya. Padahal mereka ya itu kehidupan sehari-hari aja. Oke, saya agak mau sedikit naik ke yang isu yang agak lebih sedikit global. Bisa ditampilkan nggak slide-nya? Yang pertama, ya satunya dulu. Prof Jerry, beberapa tahun ini itu ada ilmuwan seluruh dunia sangat keras sekali mengingatkan kepala negara untuk problem solving soal krisis iklim. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Prof Gary juga salah satu penandatangan. Kira-kira pasti setuju. Ya, sesungguhnya ini situasi seperti apa sih, Prof Jerry, soal krisis iklim? Gaungnya terutama di Eropa dan Amerika sangat keras sekali berdengung di Indonesia. Di Indonesia pun keras, tapi menurut saya tidak sekencang yang terjadi di kalangan intelektual di negara-negara maju. Padahal ini situasi apa yang sedang terjadi? Bisa diceritakan tidak? Ya, pernyataan ini salah satu dari sekian banyak pernyataan dari kalangan ilmuwan yang mendesak, menjelaskan, memohon, meminta, dan menimbulkan kesadaran di kalangan masyarakat. Tapi kok di kalangan pemerintah sepertinya terpukau atau berkecanduan dengan bahan bakar fosil, sehingga tidak bisa menyimpang dari jalan yang sudah dijalankan selama ini, sehingga timbullah kecemasan yang cukup mendalam, terutama di kalangan anak-anak muda, bahwa masa depan mereka kelam karena pemerintahan kita di Australia, di negara lain tidak bersedia, tidak mampu, tidak mau melindungi mereka dari ancaman yang telah digambarkan oleh kaum ilmuwan. Tapi ada satu catatan lagi, yang dari ilmuwan sudah mengeluh sejak berpuluh-puluh tahun bahwa mereka sudah menyampaikan, tetapi kok tidak diperhatikan. Dan justru dari kalangan agama yang kita bicarakan malam ini, timbul kesadaran bahwa tanggung jawab moral pada manusia ini
sebenarnya tidak bisa diajarkan oleh ilmu. Itu asal dari perasaan sakral, dari agama, dari religius, dari spiritualitas. Untuk peringatan untuk jangan merusak sesuatu itu akan lebih kuat kalau peringatan itu datang dari dari yang dari Tuhanan katakan. Sehingga disinilah dimensi, dan manusia itu memang seperti itu. Dia adalah insan yang spiritual, di mana hal-hal yang kosmis katakanlah yang menyangkut alam semesta akan lebih mendarat di hatinya daripada pernyataan ilmiah dari kaum fisikawan. Iya, kalau dimensinya faith itu orang sangat akhirnya mempengaruhi dia bertindak, berperilaku sehari-hari. Dan seandainya kemudian ada cukup gerakan bersama kalangan agamawan kemudian mengajak rame-rame ini. Saya masih penasaran dengan konteks Eropa, Prof, karena ya kebetulan kan jarang sekali kita kehadiran tamu dari Eropa. Saya ingin mengetahui situasi apa yang terjadi di Eropa hari ini. Maksudnya begini, krisis iklim itu apakah sudah berdampak langsung di Eropa? Kalau di Indonesia mungkin sudah berdampak dengan kekacauan model pertaniannya hari ini itu dengan musim yang agak susah ditebak. Kalau di Indonesia misalkan, atau terjadinya gelombang-gelombang badai yang dulu tidak lebih mudah diprediksi, sekarang lebih sulit diprediksi. Kalau di Eropa itu apakah krisis iklim itu sudah mulai berdampak langsung dalam kehidupan sehari-hari? Karena saya mengamati ada proses radikalisasi yang sangat besar di Eropa. Misalkan coba ditampilkan. Anak-anak muda di Eropa itu saya nggak tahu. 1, 2, 3 tahun terakhir terjadi radikalisasi yang sangat masif. Anak-anak muda itu membangun bahkan anak yang mungkin SMA atau mahasiswa itu menyerang simbol-simbol kapitalisme. Museum-museum itu dilempari makanan. Tidak ini saja, bahkan mereka itu menyemprotkan cat di jet-jet pesawat-pesawatnya orang kaya, mobil-mobil mewahnya orang kaya. Terakhir bahkan ini melakukan pemblokiran jalan dengan melakukan menyemen tangan atau kaki di jalan. Ini ya ngelem. Di Indonesia belum se ekstrim itu, walaupun ada 1-2, tapi berita itu berluber di Eropa. Selalu Eropa. Sesungguhnya, Bro, yang sedang terjadi di Eropa itu apa sih? Boleh dikasih insight-nya kepada kita? Kagum kepada anak-anak muda ini yang bersedia mengorbankan atau mengambil risiko setinggi itu ya. Tapi perlu dicatat sebelum kita menjawabnya secara lebih baik bahwa perubahan-perubahan iklim yang sekarang kita amati di Eropa ini sudah diramalkan oleh kaum ilmuwan sejak berpuluh-puluh tahun. Ya, betul. Dan mereka juga selama ini selalu berkata, pada saat kau merasakannya, udah terlambat. Jadi jangan menunggu sampai kau merasakannya. Saat kau merasakannya sudah terlambat karena tidak bisa dihentikan begitu saja. Tidak seperti mematikan mesin di mobil. Sekali mulai jalan ini, proses ini akan berlangsung terus. Dan kenaikan suhu ini akan berlangsung terus selama sekian puluh atau ratus atau ribuan tahun. Jadi jangan menunggu sampai itu terasa. Nah, sekarang sudah sangat terasa. Karena di dalam model-model pemanasan global yang sudah dihitung dengan komputer, tampak jelas bahwa daerah Eropa akan mengalami kenaikan suhu jauh di atas rata-rata. Jadi di mana bumi sekarang saja sudah mengalami kenaikan suhu 1,2 derajat dari sebelum zaman industrial. Di Eropa mungkin sudah 2 atau 3 atau 4. Nanti akan 7 derajat, di mana bagian lain baru 2. Nah, itu sudah terasa dalam arti kepanasan yang jauh di atas rata-rata dalam jumlah hari yang melampaui 40 derajat, misalnya 40 derajat untuk Eropa itu suatu yang luar biasa loh. Dan tahun ini kelihatan di dalam kebakaran yang maha besar di Yunani belum pernah dilihat sehebat seperti
tahun ini kita saksikan. Portugal juga demikian, Kanada, California di belahan utara. Dan dikhawatirkan di negara saya, Australia, tahun ini akan mengalami kebakaran yang sama-sama parah dengan yang kita saksikan beberapa tahun yang lalu. Sejenis api demikian besar sehingga dia menciptakan cuaca sendiri. Cuaca yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Cuaca demikian hebat sehingga terbentuk awan dengan petir keluar dari ini. Bukan awan karena cuacanya berubah, enggak, ini cuaca awan yang dibuat oleh api. Petir menimbulkan memicu kebakaran baru. Kemudian angin yang demikian kencang sehingga truk pemadam kebakaran ini bisa terguling oleh anginnya itu, sehingga mereka tidak berani mendekat karena nanti kena angin yang kayak ini. Saya bilang angin sudah begini, itu sudah sama sekali di luar kontrol. Jadi begitu, sehingga sangat bisa dipahami kecemasan, terutama anak-anak muda yang membayangkan masa depan masih, atau kehidupan mereka masih ke depan. Saya sering suka bicara dengan mereka, bagaimana kamu merasa cemas enggak? Oh, kami itu merasa cemas, sulit tidur. Kami juga sulit menentukan apakah masih ingin mendapatkan anak misalnya, ya, sampai separah itu. Lalu bagaimana? Mereka bilang ya karena itu kami menjadi aktivis untuk mengobati rasa kecemasan itu. Saya setuju aktivisme itu sesuatu yang baik, dan kalau dunia akan berubah, saya kira hanya akan berubah dengan aksi-aksi semacam ini, karena sepertinya pemerintah tidak ingin. Dia tetap subsidi untuk bahan bakar fosil, tetap subsidi yang sangat luar biasa. Lebih besar subsidi untuk bahan bakar fosil daripada subsidi untuk rumah sakit. Bayangkan, gila kan? Tapi saya juga menganjurkan ke mereka, kalau kau tertarik, coba juga bacalah sedikit filsafat, cobalah membaca buku-buku mengandung pikiran baru tentang bagaimana manusia berhubungan dengan alam. Bisa tentang agama-agama yang sebelum, yang lama seperti yang disebutkan di sini, kejawen, pohon beringin, ada roh di dalamnya. Agama-agama seperti itu umum terjadi di mana-mana di dunia sebelum zaman modern ini, ya. Bisa filsafat yang disebut eco-filsafat yang mungkin lebih abstrak sedikit, tapi sangat menarik sekali. Ya, karena basisnya itu memulai tindakan harus dengan pemikiran yang jernih, ya. Pak Adnan, saya ingin melihat NU, Pak. Karena Pak Adnan adalah mantan ketua NU 3 periode. Apa selama ini belum melihat NU? Nah, kalau narasumbernya otoritatif itu enak, lega itu kalau mau nanya yang agak-agak nakal. Pak Adnan, NU punya majelis fatwa misalkan. Sejauh ini Pak Adnan, sejauh terlibat di NU mengamati, apakah banyak isu-isu lingkungan yang kemudian diputuskan, difatwakan oleh NU bahwa ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini tidak baik, terkait dengan pola-pola eksploitasi alam yang luar biasa ini? Apakah fatwa-fatwa itu ada yang mengatur tentang itu? Misalkan soal air, Pak, bagaimana sih kita berhubungan? Karena kalau ini agama, saya sepakat kalau agama tidak masuk, ini khawatir saya itu negara itu dengan mudah melepas konteks-konteks alam ini, dilepas saja ke sektor-sektor bisnis, dan nanti implikasinya ke manusia luar biasa. Ya, ada keputusan muktamar fatwa dari ulama NU. Cuma saya lupa apakah itu diputuskan di Muktamar Makassar atau di Muktamar Donohudan atau bahkan di Muktamar Lirboyo. Tapi kira-kira di antara muktamar itu, fatwa yang menjelaskan tentang kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap problem lingkungan, perubahan iklim. Artinya sudah dibahas ya, Pak? Sudah. Hujan asam, dan seterusnya. Persoalannya kan tidak tersosialisasi. Malah saya kaget karena keputusan itu biasanya begini, Mas Indra.
Di NU itu kalau membahas keputusan hukum itu tidak langsung merujuk kepada Al-Quran atau kepada hadis, Ya, itu. tetapi kepada ijtihad fatwa para ulama yang sudah terkodifikasi di dalam banyak kitab. Ya. Tapi khusus tentang perubahan iklim itu langsung yang diambil ayat Al-Quran dan hadis. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dikutip dan ada beberapa hadis. Salah satu hadis yang dikutip begini, jika kiamat datang dan engkau memiliki bidang tanah, tanamlah. Kiamat datang tapi kita punya tanah kosong, kita diminta untuk tetap menanam pohon. Tinggal kiamat tuh kan. Iya. Karena apa? Karena pentingnya kita untuk mencari pahala, melakukan kebaikan. Sekalipun dunia ini akan selesai hancur, tetapi kebaikan tidak boleh berhenti. Dan itu ilustrasi kebaikannya adalah dengan menanam pohon. Ada kisah yang sangat menarik, ada seorang, saya lupa namanya, yang sudah usia lanjut, menanam pohon. Lalu oleh anak yang muda-muda ditanya, untuk apa engkau menanam buah-buahan yang kau tidak akan bisa menikmati? Untuk generasi setelahku. Ya. Jadi dia tidak berpikir menanam buah supaya dia bisa menikmati, tapi dia perlu menanam buah-buahan agar supaya generasi berikutnya bisa menikmati. Artinya Nahdlatul Ulama itu sudah concern juga tentang krisis iklim. Ini kan isu global. Ada. Ya, sudah mulai benar. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Adnan. Saya ingin mengcombine dari, saya sangat setuju tadi statementnya Prof. Jerry. Kalau kita mendekati dengan faith, artinya kepercayaan, sistem belief seseorang, itu mudah itu memperjuangkan. Peluang agar edukasi, pendidikan, karena kita ini kan di pesantren juga pusat pendidikan, peluang untuk memasukkan konten-konten kesadaran-kesadaran ekologis, etika ekologi di dalam pelajaran-pelajaran di agama itu seperti apa Pak? Misalkan entah di SD, entah apa, atau mungkin di pondok-pondok, apakah itu ada peluang kelompok agama kemudian memasukkan problem-problem ekologis kita? Ya, harusnya ada. Apalagi tadi sudah ketemu 9 ayat kan. Itu jadi modal untuk mengajarkan. Kalau tantangannya Pak? Tapi begini, saya lebih setuju gerakan ini tidak boleh parsial. Betul. Jadi kajian secara ilmiah menyadarkan para kapitalis yang rakus, masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, pemerintah yang kurang perhatian, kajian-kajian ilmiah yang menakut-nakuti. Dari cerita Prof. Jerry mudah-mudahan belum terlambat. Tapi juga secara paralel gerakan yang menyentuh perasaan, spiritualitas mereka itu juga dilakukan. Lalu dalam perspektif yang lebih panjang, yang lebih idealis, ya pendidikan. Ya. Tapi mungkin yang tongkat yang lebih ampuh itu ya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Kita di Indonesia sudah merasakan ini panas yang luar biasa. Ada mendung, sudah berharap hujan, nggak turun hujan. Begitu hujan turun, banjir. Problem lagi. Kadang-kadang ini ada panas tapi hujan. Ya, penggundulan hutan. Nah ini kan yang melakukan penggundulan siapa? Bukan lagi penebangan, penggundulan. Ya. Jadi gampang kan kalau gunduli itu. Seperti kita potong rambut gundul kan cepat habis. Ya pengusaha, ya masyarakatnya juga ikut-ikutan. Akibatnya iklim menjadi panas. Begitu dikasih turun hujan, banjir, longsor. Jadi kerusakannya tidak bisa dihindari. Ya, kecuali kita tebang, kita nanam. Kita tebang, kita nanam. Proses saya ingin membawa obrolan tadi siang ke ini supaya bisa dilihat oleh publik. Eropa itu sangat gencar sekali untuk menolak produk kita, entah itu batu bara atau CPO, sawit.
titik keberatan, bukan titik keberatan saya ya, ini titik keberatan perspektif sebagian orang Indonesia atau yang memiliki elit politik Indonesia. Ini adalah karena ini adalah resource kami bertumbuh, resource kami membangun negara. Rasa-rasanya tidak adil ketika Eropa melarang kami untuk mengelola, karena kami mengelola ini batu bara ya Prof, di Indonesia itu paling baru ditambang itu nggak lebih dari 20 tahun, yang ekspansif. Pasca reformasi lah, zamannya Soeharto itu nggak terlalu ekstrim, walaupun sudah ada. Sawit juga hal yang sama. Ketika Indonesia baru sekitar 2 dekade, 3 dekade ini, ingin menikmati kue ekonomi dalam bentuk batu bara atau sawit, tiba-tiba Eropa mengatakan please jangan, karena itu merusak lingkungan. Rasanya itu tidak adil karena Eropa itu sudah menabang ratusan tahun yang lalu, sudah mengeksplorasi. Ini adalah perspektif mungkin sebagian besar orang Indonesia, bahkan ada beberapa intelektual yang berpikir semacam itu. Kita ingin sekadar dikadali, misalkan dalam teori dependent teori, ini kita ingin mau dibuat minim terus kekuatan ekonomi kita dengan kebijakan-kebijakan semacam itu. Itu adalah ini. Kalau para intelektual Eropa memandang Indonesia yang punya sawit sangat banyak, hutannya ada masa kebakar, batu baranya masih tereksploitasi sangat besar. Seperti apa sih Eropa memandang situasi Indonesia hari ini? Ya, saya kira dari perspektif Eropa tidak ada keinginan untuk menyakiti Indonesia, tetapi untuk menyelamatkan bumi. Tetapi memang menjadi kenyataan bahwa Indonesia selama ini berada di yang dalam world system theory disebut berada di pinggir, di periferi, sedangkan pusatnya ada di negara-negara yang kolonial dulu, dan juga yang melahirkan revolusi industri, sehingga dari permulaannya sistem kapitalisme yang ditemukan di Eropa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia menciptakan semacam ketidaksetaraan yang sangat luar biasa, di mana kekayaan material yang luar biasa bisa dibangun sudah ratusan tahun di Eropa, sedangkan wilayah periferi menjadi penyedia bahan bakar mentah, apakah batu bara, kayu, atau kelapa sawit dalam hal ini. Sehingga pertama karena krisis iklim yang sekarang terjadi adalah sebenarnya kesalahan kapitalisme yang sifatnya global, tetapi yang melahirkannya dan yang paling besar menikmati buahnya adalah masyarakat Eropa. Sekarang tinggal muncul tuntutan bahwa kaulah yang paling merusak, kau juga yang harus membayar ongkosnya, karena selanjutnya untuk memperbaiki bumi ini sehingga layak untuk diteruskan kepada anak cucu kita akan memerlukan penanaman modal yang amat sangat luar biasa. Siapa yang akan membayar utang itu? Saya kira mereka-mereka yang secara historis mendapatkan keuntungan terbesar, dan itu disebut hutang iklim, climate debt, dan itu menjadi tuntutan kunci di dalam pergerakan global yang disebut keadilan iklim, climate justice movement, tuntut semacam itu. Saya kira jawabannya tidak mungkin ya, kalau karena tidak adil maka Indonesia silakan saja meneruskan mengekspor batu bara, karena yang nanti rugi adalah seluruh umat manusia, tidak hanya di Eropa, tidak hanya di sini, tapi begitu. Penyelesaian yang mungkin yang paling adil adalah ya, coba lihat para ilmuwan telah menghitung kita tinggal anggaran CO2 berapa yang masih boleh dikeluarkan sedunia, di seluruh dunia ya, hingga iklim sudah melampaui yang disebut tipping point, yang sudah sangat berbahaya. Jadi anggaran itu jangan sampai dilebihi ya.
Nah, itu siapa yang berhak memakai anggaran CO2 itu? Dan anggaran itu termasuk juga mengekspor, tidak hanya bakar sendiri, tapi mengekspor, dibakar di negara lain juga dihitung gitu. Itu disebut scope 3. Nah, supaya anggaran itu kebanyakannya diserahkan ke negara-negara berkembang. Ya, itu berarti menekan Eropa untuk lebih cepat lagi menghentikan pemakaian CO2 itu. Jadi mengakhiri ketergantungannya kepada bahan bakar fosil. Supaya sisanya yang masih bisa dipakai akan dimanfaatkan oleh dunia ketiga. Itu tuntutan dari pergerakan keadilan iklim. Iya, saya cukup mengikuti narasi itu. Saya ingin menanyakan pertanyaannya lebih personal. Jadi soal climate debt dan sebagainya, soal carbon trading dan sebagainya. Indonesia memang sekarang sudah menjadi carbon trader, menjadi penjual karbon. Jadi negara lain membiayai proses hutanisasi di Indonesia dan Indonesia didanai dan mendapat keuntungan itu. Lalu pemerintah kita di Indonesia itu juga akhirnya kemudian memutuskan di dalam rancangan pembangunannya memutuskan untuk menghentikan batubara di tahun 2050. Tahun 2060 zero net supaya tidak ada. Nah, saya ingin menurut perspektif Prof. Jerry, tahun 2050 itu kelamaan apa enggak? Pasti. Ya, itu kaum politik kan pikirannya jangka pendek. Kalau buat dia 2050, saya sudah nggak ada lagi di sini, dari kampung aja kita janjikan. Yang sakit kalau 2026, ya bahkan 2030 itu barangkali realistik karena masih jangka jabatan orang yang sekarang berkuasa. Kalau 2050 itu tidak punya makna sama sekali. Semoga podcast ini ditonton para pejabat elit politik. Saya terakhir untuk Pak Adnan sebagai conclusion. Pak Adnan, di Indonesia 90% lebih lah itu adalah pemeluk agama. Hampir kayaknya nggak ada, ya sedikit lah orang yang tidak percaya agama, walaupun banyak pemeluk agama yang tidak taat. Saya ingin mendapat kayak closing statement, Pak, bagaimana para agamawan itu ideally punya kontribusi penting bagi proses-proses penyelamatan ekologis yang ada di negeri ini. Kira-kira apa yang bisa petuah seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita jadikan pegangan? Kira-kira apa Pak Adnan yang bisa kita dorongkan seperti apa? Ya, jadi ada kewajiban kita untuk beribadah kepada Tuhan, tapi juga ada kewajiban kita untuk beribadah kepada sesama manusia yang disebut dengan ibadah sosial. Nah, mungkin perlu satu lagi, ibadah kepada alam. Ya, jadi ada keseimbangan 3 fungsi tugas manusia. Kepada Tuhan kita baik, kepada sesama manusia kita baik, kepada alam kita juga baik. Dan kalau itu dimaknai sebagai sebuah ibadah, kita dapat pahala, kita menjadi orang yang baik. Iya, jadi ini penting sekali. Kesadaran ekologis menjadi kesadaran yang penting dan tidak hanya bagi umat beragama, tapi bagi siapapun, karena kita sedang melangsungkan proses penyelamatan terhadap generasi-generasi ke depan agar tidak memiliki kehidupan yang dulu yang kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan para generasi berikutnya. Berhubung podcast ini memiliki waktu maksimal karena kamera kami hanya mampu merecord selama 1 jam, saya kira saya sebenarnya ingin sekali memperpanjang. Saya masih ingin berdialog dengan Prof. Jerry, dengan Pak Adnan, tapi apa boleh buat, ini waktunya sudah sangat tipis. Terima kasih Prof. Jerry. Saya mau tutup dengan sebuah kalimat bijak dari Imam Ali Karamallahu wajhah. Silakan Pak. Amirul Mukminin Khalifah yang keempat. Dia mengatakan, aku telah mengalami kepahitan hidup yang banyak, kepedihan, dan kepedihan yang paling besar adalah mengharap orang lain berbuat sesuatu yang baik. Iya,
Jadi kalau generasi kita hari ini sudah punya kesadaran, saya harap tidak nunggu anaknya dulu ya. Besok nak kalian harus melindungi lingkungan ya, tapi kita tidak melakukan perbuatan apa-apa, tidak berkontribusi terhadap bahkan sekedar kalau di Islam itu kan, kalau kita bisa berbuat, yuk kita berbuat, nggak bisa berbuat, yuk kita berkata, setidaknya terketuk hatinya bahwa kita ini situasi ekologi kita, situasi bumi ini, kita harus kalau bisa kita rem lah percepatan kiamat. Dan saya kira itu saja pembicaraan kita kali ini. Terima kasih yang sangat banyak kepada Prof. Jerry. Terima kasih kepada Pak Adnan atas waktu dan kesempatannya luar biasa ini. Sampai jumpa lagi di podcast KPK di edisi-edisi yang lebih menarik berikutnya lagi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.